2 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang media audio dan audiovisual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi ini sangat penting, terutama di era digital seperti sekarang, di mana pembelajaran tidak lagi terbatas pada papan tulis dan ceramah saja. Sudah siap belajar? Yuk kita lanjut! Teman-teman, pernah gak sih merasa bosan ketika pembelajaran hanya berlangsung satu arah saja, tanpa media yang menarik? Nah, disinilah pentingnya peran media pembelajaran. Dalam pembelajaran PAI, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menanamkan nilai, sikap, dan pemahaman keislaman. Oleh karena itu, diperlukan media yang tepat agar pesan pembelajaran bisa diterima dengan baik oleh peserta didik. Pemilihan media audio dan audiovisual dalam pembelajaran ini didasarkan pada karakteristik materi PAI yang tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, media yang mampu menghadirkan pengalaman belajar secara nyata menjadi sangat dibutuhkan. Pada pembahasan kali ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, memahami pengertian media audio dan audiovisual. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis media audio dan audiovisual. Yang ketiga, memahami manfaat media audio dan audiovisual dalam pembelajaran PAI. Dan yang terakhir, mampu memberikan contoh penerapannya dalam pembelajaran PAI. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Secara sederhana, media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan materi agar pembelajaran menjadi lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Dalam konteks pendidikan agama Islam, media pembelajaran berfungsi untuk membantu guru menjelaskan ajaran Islam, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, agar tidak hanya dipahami secara konsep tetapi juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke media audio. Media audio adalah media pembelajaran yang mengandalkan indera pendengaran. Artinya, peserta didik belajar melalui suara tanpa tampilan visual. Nah, ada beberapa contoh media audio dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, rekaman murotal Al-Quran. Yang kedua, ceramah atau kajian Islam dalam bentuk audio. Yang ketiga, podcast Islami. Dan yang terakhir yaitu siaran radio pendidikan. Media ini sangat cocok digunakan untuk melatih kemampuan mendengar, khususnya dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Media audio memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mudah digunakan dan tidak memerlukan peralatan yang rumit. Yang kedua, dapat melatih konsentrasi dan daya ingat peserta didik. Yang ketiga, sangat efektif untuk materi hafalan seperti Al-Quran hadis dan doa-doa. Selain itu, media audio juga fleksibel karena bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Nah, sekarang masuk pada pembahasan media audiovisual. Media audiovisual merupakan media pembelajaran yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan secara bersamaan. Dengan media ini, peserta didik tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga melihat langsung materi yang disampaikan. Ada beberapa contoh media audiovisual dalam pembelajaran PAI. Di antaranya adalah yang pertama, video pembelajaran. Nah, contohnya seperti yang sedang saya buat ini. Yang kedua, film sejarah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang bernama Al-Abbas Ibnu Abdul Al-Muttalib Ibnu Hashim, pendiri. Yang ketiga,
animasi materi PAI, dan yang terakhir yaitu video praktik ibadah seperti wudhu dan sholat. Jidha hablum min masad. Allahu akbar. Media audiovisual memiliki banyak manfaat dalam pembelajaran PAI. Media ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena tampilannya yang lebih menarik. Selain itu, media audiovisual juga mempermudah pemahaman materi yang bersifat abstrak seperti sejarah Islam atau nilai-nilai akhlak. Pembelajaran pun menjadi lebih kontekstual dan tidak membosankan karena peserta didik dapat melihat contoh nyata dari materi yang dipelajari. Nah, dalam praktiknya, media audiovisual bisa diterapkan dalam berbagai materi PAI. Misalnya, video praktik wudhu dan sholat untuk materi fikih, film kisah Nabi untuk materi SKI, atau animasi tentang akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dengan media ini, peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat melihat langsung bagaimana penerapannya. Sekarang, coba kita refleksi sebentar. Menurut teman-teman, media apa yang paling sering digunakan dalam pembelajaran PAI? Dan apa sih kelebihan media audiovisual dibandingkan dengan media audio? Silahkan renungkan pertanyaan ini dan diskusikan bersama teman atau tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebagai calon pendidik PAI, pemanfaatan media audio dan audiovisual merupakan sebuah kebutuhan, bukan lagi pilihan. Guru dituntut untuk kreatif dan mampu memanfaatkan teknologi secara bijak agar pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan penggunaan media yang tepat, pembelajaran PAI diharapkan tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa media audio dan audiovisual memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI. Guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan media agar pembelajaran tidak hanya menarik tetapi juga bermakna dan bernilai ibadah. Demikian video pembelajaran tentang media audio dan audiovisual dalam pembelajaran PAI. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.